Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi'satal hasanata tamhuha wa khuliqan nasa bi khuluqin hasan. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Furqan rahimakumullah, tak henti-henti kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang senantiasa tercurah kepada kita, yang karena nikmatnya itu juala di pagi hari ini kita telah dapat melangkahkan kaki ke masjid ini dalam rangka kita menghadiri taklim yang setiap pekan pagi Ahad kita sama-sama selenggarakan di Masjid Al-Furqan ini. Baik ibu dan bapak-bapak, mulai hari ini saya diamanahi untuk menyampaikan materi tentang hadis. Insyaallah setiap giliran saya nanti kita akan mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW, baik yang sahih maupun yang dhaif dan maudhu. Kalau yang sahih itulah hadis yang dapat kita jadikan pegangan, dalil untuk melaksanakan syariat-syariat Allah ini. Sedangkan bagi yang dhaif dan maudhu itu adalah untuk kita ketahui ya, bahwa materi yang disampaikan itu ya, yang dikatakan hadis, namun itu bukan, agar kita ketahui nanti ya. Sekali-sekali kita bahas tentang masalah itu. Nah, baik ibu-ibu dan bapak-bapak, pagi ini kita akan membahas hadis tentang ghibthah dalam ilmu dan hikmah. Hadis ini dan judulnya juga saya ambil dari bab ghibthah ilmu dan dalam ilmu dan hikmah dari kitab Sahih Imam Bukhari. Nah, baik, sebelum saya sampaikan pengertian ghibthah itu apa, kita baca dulu hadisnya. Qala Ibnu Mas'ud, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi tsnatain, rajulun atahullahu ma la fasallatu ala halakati fil haqq wa rajulun atahullahul hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi SAW bersabda, tidak boleh hasad kecuali dua orang, kecuali kepada dua orang, yaitu orang yang Allah berikan kepadanya harta lalu ia habiskan di jalan kebenaran, dan seorang yang Allah berikan hikmah lalu ia konsisten dengan hikmah tadi dan mengajarkannya kepada manusia. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari nomor hadis 71 dan Imam Muslim nomor hadis 1933. Hadis yang sedikit berbeda redaksinya
Itu diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Hadis tersebut berbunyi sebagai berikut. La hasada illa fiz natain. Atahullahul Qur'ana, bahwa yakumu bihi ana al-laila wa ana an-nahar. Rajulun atahullahu mala, bahwa yunfikuh ana al-laili wa ana an-nahar. Rawahul Bukhari. Ibu-ibu dan bapak-bapak, nah di hadis yang kedua ini Rasulullah bersabda, tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Yang pertama, seorang yang diberi oleh Allah ilmu, yaitu ilmu tentang Al-Quran, lalu dia membacanya, lalu tetangganya mendengar atau ada orang yang mendengar, dia membacanya siang maupun malam. Yang kedua, seseorang yang diberi harta oleh Allah, lalu dia menginfakkan hartanya kepada jalan yang benar pada siang, pada malam maupun siang hari. Ibu dan bapak-bapak, Gipto itu tulisannya G-H-I-B-T-H-O-B. Gipto. Itu bagian dari hasad. Kita sudah sering mendengar yang disampaikan oleh para ustaz mungkin di sini tentang hasad. Nah, Imam Nawawi berkata, para ulama membagi hasad itu ada dua. Pertama ada hasad hakiki, yang kedua ada hasad lizabi. Hasad hakiki adalah hasad di mana seseorang iri hati kepada orang yang diberi oleh Allah karunia, dan dia berharap nikmat yang diberikan Allah kepada orang itu hilang dari orang itu, baik pindah ke dia ataupun tidak. Itu hasad namanya. Itu hasad hakiki. Yang ini tercela dan harus kita jauhi. La wala hasadu, kata Rasulullah. Dan jangan kamu saling mendengki atau iri hati dengan sesama kamu. Itu hasad. Jadi hasad itu tidak senang orang lain mendapat nikmat dari Allah dan berharap nikmat itu hilang daripadanya. Baik hilangnya karena berpindah kepadanya ataupun hilang tanpa berpindah kepadanya. Bahasa betinonyo serik nion kau tuh dengan aku ya, Bu. Sering gak lihat. Tak serik nion dengan nyingok wong pakai baju baru. Nah, itu hasad. Yang kedua, hasad yang dibolehkan. Hasad yang dibolehkan ini, ibu-ibu dan bapak-bapak, jadi tidak ada seluruh hasad itu dilarang. Ada dua yang boleh. Yaitu seseorang melihat orang lain mendapat nikmat dari Allah, lalu dia berkata, aku ingin juga mendapat nikmat seperti itu, dan dia tidak berharap nikmat itu hilang dari orang yang
mendapat nikmat itu. Itulah yang namanya ghibthah. Dan dia akan meniru orang yang mendapat nikmat itu. Ya. Misalnya, saya diberi nikmat oleh Allah sedikit ilmu. Lalu kata Pak Mukarram, aku kepengen seperti Ustaz Amran itu. Kalau aku punya ilmu, aku nak ngajar juga cak dia. Nah itu bagus. Itulah ghibthah namanya. Ya, itulah ghibthah namanya. Jadi hasad yang tidak diiringi dengan kebencian dan dia ingin mencontoh orang yang diberi nikmat oleh Allah melakukan kebaikan, dia akan mencontoh, maka itu namanya ghibthah, boleh. Saya melihat Pak Lubis misalnya, oh hebat nian Pak Lubis itu punya ilmu wartawan. Jadi saya melihat Pak Lubis punya ilmu seperti itu, ingin aku memiliki ilmu seperti itu. Apakah dengan belajar dengan beliau atau otodidak saya belajar. Dan ingin seperti beliau, ingin jadi wartawan yang baik. Tanpa mengharapkan supaya Pak Lubis hilang ilmu wartawannya itu. Nah ini adalah ghibthah. Nah di dalam hadis tadi, ibu dan bapak-bapak, tidak terbatas kepada dua contoh itu saja ghibthah itu. Di hadis yang pertama, Rasulullah bersabda, yaitu orang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu ia habiskan di jalan kebenaran. Kita iri dengan dia. Ya, maaf misalnya dengan Pak Haji. Oh yang kebanyak harta Pak Haji. Kalau hasad, mudah-mudahan hartanya itu habis. Baik habis secara ini maupun pindah ke dia. Nah itu tidak boleh. Tapi kalau wah Pak Haji itu banyak dengan hartanya, dia berinfak, bersedekah, ya? Banyak melakukan kebaikan. Kalau aku punya harta, aku ingin seperti Pak Haji. Boleh, bagus itu. Ya? Kata para ulama itu sudah dicatat sebagai pahala, satu pahala itu. Kebaikan yang diniatkan belum dilaksanakan, maka orang yang bersangkutan akan mendapatkan satu pahala. Inilah enaknya kita dalam Islam ini. Ya. Baru berniat, sudah dapat satu pahala. Sebaliknya kalau kita berniat ingin berbuat jahat, baru berniat itu siangnya, belum dicatat sebagai dosa. Ketika akan dilaksanakan baru dicatat sebagai dosa. Itu kalau kejahatan. Kalau kebaikan belum dilaksanakan sudah mendapat satu pahala. Kalau sudah dilaksanakan dapat 10 kebaikan sampai 700 kali kebaikan, bahkan sampai yudhaifu liman yasha, tanpa yang terbatas. Nanti insya Allah kita bahas hadis itu. Hadis niat, berniat sudah mendapatkan pahala. Nah itu ya. Nah, cuma jangan dipahami secara ini hadis ini, kalau itu udah berniat baik, kita nak berbuat baik, aku nak berniat nak salat tapi tak salat, tak kena. Nah itu yang pertama. Jadi kita boleh iri dengan orang yang punya ilmu, dengan punya harta, punya jabatan dan sebagainya, tapi tidak berniat, tidak berdoa agar apa yang dimiliki orang itu hilang. Dengan yang punya ilmu. Nah di hadis yang pertama, Rasulullah SAW menjelaskan seseorang yang Allah berikan hikmah lalu ia konsisten dengan hikmah tadi dan mengajarkannya kepada manusia. Hikmah di situ ibu dan bapak-bapak, ada yang mengartikan Al-Quran, ada yang mengartikan hadis, ada yang mengartikan Al-Quran dan hadis, ada yang mengartikan ilmu. Banyak arti hikmah di situ. Nah kalau kita kembali ke hadis yang kedua tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ibu dan bapak-bapak, rajulun atahullahul Qur'an bahwa yakumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar.
seseorang yang diberi oleh Allah Al-Quran, maksudnya ilmu Al-Quran, lalu dia membacanya. Dibacanya siang dan malam, didengar oleh orang lain, lalu orang lain berkata, kalau aku baca Al-Quran, kalau aku punya ilmu Al-Quran, aku akan seperti dia. Terus membaca Al-Quran, terus menyebarkan ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, di situ diartikan Al-Quran. Ilmu-ilmu Al-Quran. Ada yang mengartikannya dengan ilmu-ilmu syariat. Hikmah di situ. Nah, dengan ilmu yang ada itu, dia menyebarluaskan kepada orang-orang yang membutuhkan ilmu itu. Nah, jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau iri dengan orang lain, irilah kepada yang dua itu. Jangan mengharap apa yang dimiliki orang lain itu hilang. Apalagi sampai kita dewek nak ngambilnya. Kaget kau malam kayak kepaling kau. Nah, jangan. Nah, jadi itu. Ghibtah itu artinya kita iri kepada orang yang diberi nikmat oleh Allah, tapi kita tidak berharap nikmat itu hilang darinya, dan kita ingin supaya seperti dia yang diberi nikmat oleh Allah itu. Karena kalau ibu-ibu dan bapak, kalau kita iri dengan orang yang Allah beri nikmat, itu artinya kita membuka konfrontasi dengan Allah. Allah beri orang itu kelebihan ilmu, Allah beri orang itu kelebihan harta, Allah beri orang itu kelebihan yang lain-lain. Lalu kita iri sampai-sampai berdoa, ya Allah, mudah-mudahanlah hilang apa yang dimiliki itu. Nah, ini artinya kita membuka konfrontasi dengan Allah. Sebab apa? Yang memberinya itu kan Allah. Dalam surat Asy-Syura ayat 19, kalau tidak salah, Allah berfirman, Allahu latifun bi ibadihi. Allah itu maha lembut dengan hambanya. Allah itu maha pengasih, maha penyayang dengan hamba. Allahu latifun bi ibadihi. Wa yarzuq may yasha. Dan Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Allah memberi rezeki, memberi ilmu, memberi segala halnya kepada siapa yang dikehendakinya. Apakah dia orang muslim, apakah dia orang kafir selama di dunia ini. Jadi kita tidak usah iri dengan orang yang punya kelebihan. Maupun yang Cina tuh sembahyang balik kita, hartanya banyak, aku sembahyang tiap hari, tahajud tiap malam, tapi sarunya mencari rezeki. Tidak boleh berkata begitu. Kalau kita selalu ikut pengajian, tidak perlu melihat orang yang punya kelebihan, kita iri. Sebab apa? Allah menjamin makhluknya yang dia di dunia ini berusaha, yang di dunia ini dia bekerja keras. Siapa yang melakukan itu, Allah akan beri. Karena Allah bertanggung jawab terhadap ciptaannya. Karena namanya Allah itu Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu maha penyayang. Kalau di akhirat, hanya orang-orang beriman dan beramal soleh saja yang akan mendapatkan karunia dari Allah. Jadi di dunia tidak perlu kita merasa hasad, merasa iri, dengki. Boleh kita melakukannya dengan nama yang namanya ghibtah itu. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, ghibtah ini sebagai motivasi kita untuk beramal. Kita beramal akan dapat termotivasi ketika kita melihat orang itu, ya, punya karunia yang diberikan Allah, mereka bersyukur. Tidak menggunakan nikmat yang diberikan Allah itu untuk bermaksiat. Aku ingin seperti mereka. Sehingga kita timbul motivasi untuk melakukan.
Karena itu dalam hadis yang lain kan Rasulullah bersabda, terhadap urusan dunia kamu itu banyak-banyak melihat ke bawah. Sedangkan untuk urusan akhirat banyak-banyak melihat ke atas. Bukan berarti berjalannya nunduk terus kalau ada kandidat jalan. Kami lagi mahasiswa ekonomi dulu begitu, asal jalan bareng-bareng, kita jalan nunduk. Ngapa? Kalau ada duit, uang ekonomi harus jalannya nunduk. Nah, bukan seperti itu. Kalau urusan dunia, apa saja urusan dunia, kita lihat. Saya punya rumah, walaupun tidak mewah, alhamdulillah ada rumah. Masih banyak yang tinggal di bawah jembatan. Kan begitu kira-kira urusan dunia itu. Alhamdulillah saya punya pekerjaan. Masih banyak orang yang tidak dapat pekerjaan. Terhadap urusan dunia, banyak-banyak melihat ke bawah. Masih banyak pembanding dengan kita. Saya masih punya kesempatan untuk menuntut ilmu, untuk menghadiri pengajian. Masih banyak yang walaupun mereka mampu sehat, tapi tidak mampu untuk melangkahkan kaki ke masjid. Tapi dalam hal urusan akhirat banyak-banyak melihat ke atas. Kalau orang itu mampu menjalankan syariat perintah-perintah Allah, sholat 5 waktunya, tepat waktu, berjamaah, selalu di masjid, kenapa saya tidak bisa? Sehingga jadi termotivasi. Ibu dan bapak-bapak, nah, jadi kalau hasad secara hakiki itu hasad yang terlarang. Kalau hasad sebagai majazi, itulah namanya ghibthah itu. Maka itu adalah akhlak yang terpuji. Jadi sekali lagi bukan hanya dua hal itu terhadap orang yang punya ilmu dan punya harta, tapi hal-hal yang sejenis dengan itu, maka kita harus termotivasi untuk melakukan, meniru orang yang diberi oleh Allah nikmat yang seperti itu. Nah, ibu dan bapak-bapak, ada suatu kisah di zaman Rasulullah. Ada seorang sahabat. Hadis ini disampaikan oleh Anas bin Malik. Bu panjang, saya artikan saja. Kata Anas bin Malik, ketika mereka duduk-duduk dengan Rasulullah, lalu Rasulullah berkata, sebentar lagi ada seorang laki-laki ahli surga yang lewat dekat kita. Setelah berkata demikian itu, Rasulullah pergi. Tak lama kemudian lewat seorang laki-laki dari kaum Ansor. Setelah berwudu, air wudunya masih netes dari janggutnya, di tangan kirinya bawa sendal, mau ke masjid. Lama sahabat nunggu di situ, tidak ada lagi yang lewat. Sikok inilah. Lalu di hari yang kedua, Rasulullah SAW pun bersabda ketika mereka kumpul-kumpul lagi, sebentar lagi akan lewat seorang laki-laki ahli surga. Lalu Rasulullah pergi, tak lama orang yang kemarin tuh yang lewat dengan keadaan yang kemarin. Di hari yang ketiga, Rasulullah pun bersabda, sebentar lagi ada seorang laki-laki ahli surga yang lewat. Yang lewat orang itulah. Lalu salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As penasaran. Setelah Rasulullah pergi, ibu dan bapak-bapak, lalu dia menemui laki-laki itu. Sedikit berbohong. Dia ingin tahu apa amalan laki-laki itu. Katanya kepada laki-laki itu, aku di rumah sedang bertengkar dengan ayahku. Kata Abdullah bin Amr bin As, boleh tak aku melok kau nginap di rumahmu 3 malam? Aku 3 hari bertengkar dengan ayahku, aku tak boleh balik. Kata laki-laki itu, boleh. Nah, tujuan Abdullah bin
Amr bin As ini, ibu dan bapak-bapak, dia nak tahu apa dia amalan laki-laki ini. Nah, kita juga nak tahu kan, apa dia amalan laki-laki ini. Kalau kita jadi juga ahli surga. Lalu singkat cerita, ibu dan bapak-bapak, nginap malam pertama, tidur di situ, di rumahnya. Pura-pura tidur. Dia ingin tahu apa dia amalan yang dilakukan. Laki-laki itu juga tidur. Begitu tidur laki-laki itu bangun sampai subuh. Nah, kata amalan apa-apa, tahajud tidak, baca Al-Quran tidak, biasa-biasa baik amalan laki-laki. Malam, kalau kata Abdullah bin Amr, ketiduran ini siang. Kesiangan nak tahajud kalau. Malam kedua, sama. Pura-pura tidur, tak bangun-bangun laki-laki ini sampai fajar subuh. Nah, tidak tahajud, tidak anggapikan apa-apa. Kok dikatakan Rasulullah ahli surga? Lalu malam ketiga, kalau malam ketiga ini, kamu baik. Tahajud tidak pernah. Baca Al-Quran dan amalan-amalan juga tidak pernah. Begitu bangun subuh. Lalu setelah siangnya, ngomonglah Abdullah bin Amr bin As ini, ibu dan bapak-bapak. Aku mohon maaf. Aku tidak ada bertengkar dengan ayahku. Cuma aku tuh nggak ngikuti kau karena Rasulullah bersabda, sebentar lagi akan lewat seorang ahli surga dan yang lewat kau. Aku ingin tahu amalanmu. Tapi begitu 3 hari, 3 malam di rumahmu, aku tidak melihat kau melakukan amalan yang aneh, yang istimewa. Tahajud idah kau tuh. Baca Al-Quran idah, zikir-zikir idah. Cuma yang kulihat, begitu kau terkejut bahasa kita, dalam tidur itu, begitu berbaring, dia mengucapkan Allahu Akbar. La ilaha illallah. Cuma itu. Kata laki-laki itu, ibu dan bapak-bapak, amalanku seperti yang kau lihat itulah. Ya sudah, kalau memang itu dibandingkan dengan Abdullah bin Amr, jauh amalannya, cara beramalnya. Beliau sahabat Rasulullah yang rajin tahajud dan sebagainya. Laki-laki itu sudah kalau memang itu aku nak balik. Maka bergegaslah mau balik si Abdullah bin Amr ini sebelum dia jauh dipanggil oleh laki-laki. Sini. Jadi amalanku seperti yang kau lihat itulah. Tiap malam aku seperti itu, bangun subuh. Cuma jangan ditiru ibu dan bapak, kita tetap yang namanya tahajud. Ya, laju yang tahajud berhenti tahajud kalau itu. Tidak tahajud juga ahli surga. Jangan ya. Yang tahajud terus. Wa minal laili fatahajjad bihi ya. Pada sebagian malam tahajud kan. Kata almarhum Syekh siapa? Yang meninggal? Ali Jaber. Cukup 2 rakaat kan sudah salat malam kan? Iya, benar. Tapi salat malam dengan salat tahajud beda ya. Kalau salat malam itu mulai dari Isya itu sudah salat malam. Tak tidur lagi. Kalau tahajud didahului oleh tidur. Tahajud. Itu artinya melakukan aktivitas setelah tidur. Itu namanya tahajud. Jadi kalau tahajud tak tidur lagi namanya qiyamul lail. Salat malam. Salat malam, ba'da isya salat malam, witir salat malam. Kalau nak tahajud tidur dulu walaupun hanya sedetik. Kelihap sebentar. Nah, itulah yang kulakukan. Cuma kata laki-laki ini ada 2 hal yang kulakukan, yang tidak pernah kulakukan. Pertama, aku tidak pernah iri aku tidak pernah curang dengan sesama muslim. Tidak pernah aku curang. Melakukan transaksi, tidak pernah curang, melakukan apa-apa saja, tidak pernah mencurangi orang aku. Yang pertama. Kalau berdagang aku tidak pernah curang nimbang. Yang kedua,
Aku tidak pernah iri melihat orang yang diberi nikmat oleh Allah. Kata Abdullah bin Amr, pantas kau jadi ahli surga. Tidak mudah kami melakukan dua hal itu. Nah, jadi dua hal ini dilakukannya. Sehingga ketika dia iri, irinya bukan iri atau hasad yang diiringi dengan kebencian, tapi diiringi dengan ghibthah tadi. Maka dia dijaminkan masuk surga. Karena itu ibu-ibu dan bapak-bapak, setelah mendengar hal ini, pulang Abdullah ke Madinah, ceritakannya kepada sahabat-sahabat. Nah, jadi bersihkan hati agar kita tidak punya rasa iri, punya rasa hasad, dengki kepada orang yang diberi Allah nikmat lebih daripada kita. Karena itu adalah pemberian dari Allah, atahullah, pemberian dari Allah. Maka kita tidak berhak untuk memprotes apa yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mendapat nikmat. Itu ghibthah. Ya, sekali lagi. Jadi, ketika hasad tidak diiringi dengan kebencian dan kita melaksanakan ghibthah, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang ahli surga. Berat, Pak. Yang dua tadi, tidak pernah curang, tidak pernah hasad dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang ada kan kalau tetangga beli motor baru, dari mana dapat duit awak begawi serabutan, pacak beli motor, ini Mac lagi. Ya kita tidak tahu. Siapa tahu di dusun sana, misalnya dia ada dusun, dapat warisan kebun karet 50 hektar. Kita tidak tahu. Ini tidak. Pun merah rotuyul dia. Jangan sampai seperti itu. Ya selalu berpikiran positif. Saya diajari oleh Pak Haji. Selalu berpikiran positif kalau mau sehat. Akhir-akhir ini baru bisa berpikiran positif yang agak lumayan Pak Haji. Sehingga terasa memang beban sakit itu ketika kita selalu berpikiran positif, memang ada perubahan yang signifikan. Kalau dulu selalu nak marah, apalagi melihat anak berbuat tidak benar, balik lalu baik kena marah anak. Sekarang berpikiran positif saja. Bukan berarti tidak merengut juga. Tapi selalu berpikiran positif. Saya ingat nasihat Pak. Selalu berpikiran positif. Hal yang dimiliki oleh orang lain. Ya, jangan macam-macam nuduh ini, nuduh itu. Yang susah kita sendiri. Ya. Hati kita sendiri yang dipenuhi oleh prasangka-prasangka yang tidak baik itu. Dan itu akan membuat pikiran kita menjadi beban. Kalau berpikiran positif, tidak jadi